for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Yang pertama, pendahuluan. Perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam transformasi hubungan industrial global. Ekspansi investasi luar negeri telah meningkatkan jumlah MNC dan pekerja yang terlibat, terutama di negara-negara maju seperti Inggris. MNC mempengaruhi praktik ketenagakerjaan dan hubungan industrial melalui pengaturan operasional, lintas budaya, dan penyebaran praktik dari negara asal dan negara lain. Dampaknya meliputi pembentukan pengembangan kerja internasional, integrasi aktivitas internasional, dan respon serikat pekerja yang bervariasi. Di Inggris, dengan ekonomi terbuka dan regulasi yang fleksibel, MNC memiliki ruang untuk berinovasi dalam praktik hubungan industrial. Selanjutnya, multinasional Inggris. Ekonomi Inggris sangat terbuka dan terintegrasi dengan aktivitas multinasional. Dengan FDI memainkan peran dasar pada tahun 2007, stok FDI masuk Inggris mempercayai sampai 1.348 miliar dolar dengan 13.500 perusahaan milik asing yang mempekerjakan 27% tenaga kerja manufaktur. FDI keluar oleh perusahaan Inggris juga meningkat dengan aktivitas luar negeri, mencakup 45% pekerjaan manufaktur. Amerika Serikat adalah asal utamanya MNC di Inggris, diikuti oleh Eropa dan Jepang. Perusahaan di sektor jasa sedikit lebih banyak dibandingkan dengan manufaktur lainnya. Banyak MNC telah lama beroperasi di Inggris, mencerminkan adaptasi dengan praktik lokal. Selanjutnya, ada dampak perusahaan multinasional pada hubungan industrial di Inggris. Menunjukkan adaptasi dengan praktik lokal sambil mempertahankan beberapa ciri khas dari negara asal. MNC cenderung mengikuti praktik perundingan berbasis perusahaan dan meningkatkan komunikasi langsung dengan karyawan. Berbeda dengan perusahaan lokal, sumber daya HR di MNC juga lebih besar dan lebih terpusat dibandingkan dengan perusahaan di Inggris. Namun perbedaan ini menyusut pada tahun 2004. Perusahaan Inggris juga mulai mengadopsi praktik serupa. Konvergensi ini memungkinkan dipicu oleh kesamaan kebutuhan bisnis di era globalisasi. Kontingensi yang membentuk praktik perusahaan multinasional. Praktik hubungan industrial MNC dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi untuk investasi asing langsung, sistem hubungan industri di negara asal dan negara tuan rumah, metode pendirian operasi atau investasi baru atau akuisisi, dan tingkat internasionalisasi operasi bisnis. Faktor-faktor ini berinteraksi membentuk variasi dalam praktik hubungan industrial MNC di berbagai negara. Motivasi untuk FDI. Motivasi mengamankan keberadaan di pasar produk nasional dan lokal. Implikasi, FDI cenderung menghasilkan komitmen jangka panjang. Perusahaan lebih mungkin menyesuaikan praktik ketenagakerjaan dengan konvensi lokal daripada mentransfer praktik dari negara asal. Contoh, perusahaan multinasional yang menempatkan operasi di negara dengan pasar besar seperti Inggris untuk mengakses pasar Eropa. Motivasi untuk FDI. Pencarian efisiensi. Yang pertama, motivasi mencapai kondisi produksi yang lebih menguntungkan melalui pengurangan biaya tenaga kerja per unit produksi. Implikasi, FDI mungkin disesuaikan dengan konvensi lokal jika terpengaruh oleh kondisi nasional terkait biaya dan produktivitas tenaga kerja, atau lebih mungkin mentransfer praktik dari negara lain jika operasi sangat terintegrasi lintas batas. Contohnya, perusahaan seperti Nissan memilih Inggris untuk keuntungan efisiensi biaya dan fleksibilitas upah. Ini materi berikutnya adalah investasi greenfield versus akuisisi. Greenfield mendirikan operasi baru di negara tuan rumah. Akuisisi mengakuisisi perusahaan lokal. Implikasi, metode pendirian mempengaruhi cara MNC beradaptasi dengan praktik lokal dan struktur hubungan industrial di negara tuan rumah.
Lalu ada internasionalisasi operasi, tingkat internasionalisasi. Sejauh mana operasi MNC berintegrasi secara global. Implikasi, MNC dengan operasi internasional lebih cenderung mentransfer praktik dari negara lain dibandingkan dengan adaptasi lokal. Lalu ada pengaruh negara asal, preferensi dan praktik internasionalisasi, efek negara asal, perbedaan. Preferensi terhadap praktik hubungan industrial bervariasi berdasarkan negara asal, mempengaruhi cara MNC beroperasi dan beradaptasi di negara tuan rumah. Perbedaan adaptasi Jerman versus AS Amerika Serikat. Perusahaan Jerman menghadapi tantangan berbeda dibandingkan perusahaan AS dalam menyesuaikan praktik lokal di Inggris karena sistem bisnis Inggris lebih mirip dengan AS. Peluang eksperimen. Perusahaan Jerman dan negara dengan ekonomi pasar terkoordinasi mungkin menggunakan Inggris untuk bereksperimen dengan praktik aglomerika sebelum mentransfernya kembali ke negara asal. Lalu ada lingkungan kelembagaan. Inggris, pasar tenaga kerja longgar dan lingkungan kelembagaan permisif, memudahkan transfer praktik ketenaga kerjaan negara dengan regulasi ketat. Seperti benua Eropa, Barat, dan Nordik, dampak negara asal mungkin lebih terasa dibandingkan Inggris. Oke, materi selanjutnya adalah cara masuk dan usia operasi. Cara masuk, Grenfell mendirikan operasi baru memungkinkan lebih banyak ruang untuk transfer praktik ketenagakerjaan, akuisisi mewarisi praktik hubungan industrial yang sudah ada, mungkin lebih cenderung menyesuaikan dengan konvensi lokal atau menyebarkan praktik kembali ke negara asal. Durasi operasi perusahaan baru, mayoritas perusahaan yang baru tiba di Inggris seringkali melalui akuisisi, mewarisi praktik hubungan industrial perusahaan lama. Perusahaan lama mungkin telah menyesuaikan praktik ketenagakerjaan seiring terpengaruh oleh tekanan pekerja dan praktik setempat waktu serikat. Selanjutnya, dimensi internasional pada praktik perusahaan multinasional. Penurunan peran anak perusahaan nasional, struktur manajemen internasional, divisi bisnis internasional, organisasi regional, kini lebih dominan daripada anak perusahaan nasional. Pendekatan transaksional perusahaan multinasional menggunakan kebijakan terpusat atau terdesentralisasi untuk hubungan industrial dan SDM, sumber daya manusia. Internasionalisasi dan integrasi produksi, penerapan praktik lintas batas, pendekatan terpusat versus terdesentralisasi. Kebijakan umum bisa diumumkan lintas batas atau disesuaikan secara lokal. Kebijakan umum meliputi pelatihan keterlibatan karyawan, kesempatan yang sama, dan sistem remunerasi terutama di sektor otomotif, makanan, farmasi, dan keuangan. Kode etik, banyak MNC mengadopsi kode etik internasional untuk hak-hak ketenagakerjaan dan standar keselamatan. Tekanan tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Selanjutnya, tanggapan serikat pekerja terhadap perusahaan multinasional. Serikat pekerja menghadapi tantangan dalam menanggapi perusahaan multinasional yang bisa pindah lokasi untuk menghindari perlawanan. Meskipun mereka mencoba berbagai strategi internasional, seringkali hanya berhasil pada tahap awal. Upaya membentuk Dewan Pekerja Dunia gagal di masa lalu, namun ada kemajuan dengan lebih dari 60 perjanjian kerangka kerja internasional atau disebut IFA. Di Eropa, Serikat Pekerja menunjukkan kemajuan, sementara di Inggris respon terhadap pemindahan pekerjaan ke luar negeri di sektor jasa lebih aktif. Materi selanjutnya yaitu struktur dan regulasi transnasional dalam perusahaan multinasional. Meningkatnya internasionalisasi operasi perusahaan multinasional memicu kebutuhan akan regulasi hubungan industrial transnasional terutama di Uni Eropa. Dokumen internasional seperti Global Compact PBB dan pedoman OECD mendukung hak-hak buruh tetapi efektivitasnya terbatas. Uni Eropa mengeluarkan arahan Dewan Pekerja Eropa pada 1994 yang mewajibkan perusahaan besar dengan operasi di berbagai negara Eropa untuk membentuk perwakilan karyawan. Sekitar 830 MNC kini memiliki EWC, mencakup lebih dari 14 juta pekerja Eropa.
Di luar UE, perjanjian di Amerika Utara dan Selatan juga membahas hak buruh, namun belum menciptakan struktur hubungan industrial transnasional yang signifikan. Kesimpulan, dalam hal ini menyoroti peran perusahaan multinasional dalam hubungan industrial, termasuk penyebaran praktik ketenagakerjaan lintas batas. Meningkatnya pengaruh MNC juga mendorong pengembangan perjanjian kerangka kerja internasional yang mengatur standar ketenagakerjaan global. Sejak 1990, regulasi transnasional seperti Dewan Pekerja Eropa telah muncul sebagai respon terhadap dampak MNC. Penelitian menunjukkan dinamika kompleks antara tekanan lokal dan global dalam pengambilan keputusan manajemen serta dampaknya terhadap tenaga kerja dan masyarakat. And I'm down for this.